Selamat siang, hari ini hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Soleh di Jakarta Timur. Ya, untuk bagian depannya seperti ini ya. Ini ada indikator untuk input PLN, indikator input PLTS, artinya PLN masuk ini menyala, PLTS on juga menyala. Wattmeter, baterai capacity, lalu ada selektor untuk pemilihan mode. Yang pertama auto, PLN dan PLTS. Untuk auto ini prioritasnya adalah PLTS, jadi nanti terus menerus menggunakan PLTS. Apabila nanti baterai berkurang sampai di bawah 30% dari kapasitasnya kurang lebih, atau pada tegangan 22,0 volt, maka inverter atau PLTS akan dimatikan dan berpindah menggunakan PLN secara otomatis. Kemudian nanti ketika baterai sudah terisi sampai kurang lebih di 80% dari kapasitasnya atau pada tegangan 26 volt, maka inverter atau PLTS akan dinyalakan kembali dan beban akan berpindah ditanggung oleh PLTS seperti itu. Kemudian untuk mode PLN, yang kedua adalah mode PLN. Mode PLN ini atau mode backup ya. Outputnya adalah PLN, jadi terus menerus dengan PLN. PLTS atau inverter sebagai backup, jadi nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam, otomatis akan berpindah ke PLTS atau inverter tanpa ada pemadaman dulu ya. Jadi inverter tetap standby on, berpindah ke PLTS ketika PLN padam. Ketika PLN sudah menyala kembali, akan berpindah ke PLN kembali. Selama menggunakan inverter juga sama seperti sebelumnya atau mode yang auto. Ketika baterai di bawah 30%, PLTS akan dimatikan. Tujuannya untuk menjaga baterai agar tidak terkuras habis sampai 0, jadi masa pakainya bisa lebih panjang. Kemudian yang ketiga adalah mode PLTS. Ini full PLTS ya, artinya PLN hampir tidak digunakan. Outputnya full PLTS sampai 0, baterainya sampai 0, tidak ada pembatasan seperti yang mode sebelumnya. Di baterai sampai habis pakai PLTS terus. Oke. Kemudian di bagian dalam seperti ini, di bawah dulu, di bawah ada terminal 1, 2, 3. Yang paling kiri terminal baterai nanti masuknya ke sini ya, ada plus dan minus atau positif negatif. Plus di kiri, positif di kiri, minus atau negatif di kanan. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 24 volt DC. Kemudian yang sebelahnya adalah panel surya atau PV, sama posisinya ya, plus minus, positif negatif sama, positif di kiri, negatif di kanan. 24 volt DC, pemasangan tidak boleh terbalik. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada input dan output. Input nanti input dari PLN berarti 20 volt, lalu output nanti yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Lalu ada MCB 1, 2, 3. Sebelah kiri MCB baterai, MCB PV atau panel surya, lalu MCB untuk ke output atau ke beban nanti. MCB baterai nanti dinyalakan terlebih dahulu, baru MCB PV. Seperti itu ya urutannya. Kalau mematikan PV dulu, baru baterai. Kalau yang output boleh duluan atau terakhir boleh. Tapi yang pasti yang dua ini harus berurutan ya. Baterai dulu, baru PV, matikan sebaliknya. Seperti itu. Oke, untuk saat ini baterai sudah masuk 26 volt. Ini ATS-nya, SCC dan inverternya 1000 watt 24 volt. Kita naikkan MCB baterai. Oke, MCB baterai sudah naik. Kita lihat di sini ada indikator hijau kecil menyala, ada 2. Inverter artinya sudah on. Tegangan baterai 26 volt ya. Ini SCC sudah menyala juga. Kita lihat di depan, ya, indikator PLTS sudah menyala. Kita naikkan MCB output. Oke, ini untuk PV nanti kalau ada input, ini tidak menggunakan input PV, jadi tidak perlu dinaikkan. MCB output naik.
output sudah ada ya, ini wattmeter sudah menyala. Jadi di wattmeter paling atas sebelah kiri warna biru adalah output, tegangan output 230 volt, di bawahnya warna kuning adalah beban. Untuk saat ini output tadi kami hubungkan dengan beban berupa kipas ini ya. Bebannya kurang lebih 40 watt, itu yang warna kuning. Di bawahnya yang warna putih ini adalah suhu terukur di dalam panel. Kemudian di sebelah kiri paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya timer, di bawahnya lagi adalah total konsumsi daya atau power factor. Oke, saat ini mode auto. Kita berikan input dari PLN. Kita akan tes untuk sistem ATS-nya ya. Ini PLN sudah masuk, sudah menyala. Nah, kita coba turunkan tegangan baterai kita saat ini 96% atau pada tegangan 26 volt. Kita turunkan sampai di bawah 30% kurang lebih ya nanti, atau pada tegangan 22,6. Untuk simulasi ini tentunya ketika kita gunakan baterai akan turun ya kapasitasnya. Kita simulasikan di bawah 30% tadi PLTS sudah mati, output langsung berpindah ke PLN ya. Tegangan PLN lebih rendah 211 volt, ini 200 ya, tadi tegangan PLTS 230. Beban tetap menyala, output kipas tetap menyala seperti ini. Kita naikkan, jadi kita simulasikan sekarang sudah charging, mana surya, baterai sudah terisi di atas 80%. Tunggu sebentar. Atau pada tegangan 26 volt ya. Nah, PLTS sudah on. Nah, otomatis berpindah ke PLTS kembali. Ini tegangannya sudah naik ke 230 volt. Beban tetap menyala ya, normal. Kalau mau kita rubah ke PLN, tinggal klik ke sini. Dia sudah pindah ke PLN. Kemudian ada ini ya, tandanya kalau menggunakan mode PLN, indikator warna merah di sini menyala, relay yang kecil menyala ya. Kita pindah ke auto. Nah, seperti ini. Ini kalau PLN seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ke mode yang kedua dalam mode PLN. Nah, mode PLN menggunakan PLN, outputnya 215 volt, tetapi PLTS tetap on standby. Nanti sewaktu listrik padam akan berpindah. Kita matikan listrik PLN, kita coba. Listrik PLN padam, otomatis langsung berpindah ke PLTS, beban tetap menyala. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ketika mode PLN seperti ini, PLN padam otomatis berkurang ya baterainya sampai habis. Kita coba turunkan di bawah 22,6 volt. Mati. Nah, jadi udah gak ada output ini karena PLN padam, PLTS juga baterainya sudah habis. Nah, itu bisa kita paksa menggunakan PLTS seperti ini, jadi menyala ke mode PLTS. Nah, dia on karena untuk mode PLTS ini bisa sampai baterai 0 ya. Nah, tetapi ini tidak disarankan digunakan terus menerus ya, karena nanti baterainya bisa tidak tahan lama ya, karena sampai 0 terus. Ini bisa digunakan dalam kondisi darurat, misal butuh penerangan ketika listrik PLN padam dan baterai habis gitu ya. Oke. Jadi untuk ketiga mode normal ya, kami pastikan semua dalam keadaan baik dan semua sudah kita tes tadi normal, tidak ada masalah. Oke, itu saja. Jadi sebelum dikirim kami pastikan semua dalam keadaan baik secara fungsi maupun secara fisik ya. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.